Nah, makanya toh apa toh yang mau dilihat dari museum kalau tidak jenengan kayak jenengan itu bikin tugas. Kalau dari masyarakat umum secara khusus datang ke sini mau lihat-lihat itu sangat apa tanya apa enggak museum lihat barang rosok. Kalau yang jelas kan dari masyarakat itu apa? Indonesia memiliki banyak tempat bersejarah yang memiliki cerita tersendiri. Salah satunya yaitu Monumen Palagan Ambarawa. Sebelum menjadi Monumen Palagan, tempat ini sebelumnya adalah sebuah terminal yang cukup besar yang ada di kota Ambarawa. Namun, seiring berjalannya waktu, pada tahun 1973, terminal ini dialihfungsikan menjadi Monumen Palagan. Nama saya Agus Sulistyo. Nah, kebetulan saya ditugaskan di Palagan ini. Alhamdulillah Mas, hampir 15 tahun saya bekerja di pariwisata. Kebetulan Museum Palagan ini dikelola oleh Dinas Pariwisata. Tanah di sini milik Pemda, dikelola pariwisata, dan barang-barang yang ada di sini itu milik angkatan. Ya, kalau untuk secara keseluruhan dibangunnya Monumen Palagan Ambarawa ini kan sebagai tonggak sejarah dan warisan nilai-nilai luhur perjuangan 1945. Ya, kalau untuk pertempuran Ambarawa Mas ya, ya dijelaskan sedikit ya. Pertempuran Palagan Ambarawa sendiri terjadi sekitar bulan November, 26 November sampai dengan tanggal 15 Desember. Untuk serangan umumnya sendiri tanggal 12 sampai dengan tanggal 15 Desember dengan pucuk pimpinan Bapak Kolonel Sudirman saat itu dengan cara taktik supit udang. Supit udang itu mempunyai arti dorong, tekan, himpit, kasih selubang jarum untuk pasukan sekutu meninggalkan kota Ambarawa. Jadi pertempuran Palagan Ambarawa itu terjadi tanggal itu antara tentara rakyat, BKR, AMRI, TKR melawan tentara sekutu. Tentara sekutu itu datang ke Indonesia saat itu karena kekalahan Jepang saat itu. Dibomnya dua kota, Nagasaki dan Hiroshima. Nah, otomatis kekuasaan Jepang jatuh ke tangan sekutu. Itu di relief untuk Monumen Palagan yang di depan sana Mas, itu kan terjadi kan setelah kemerdekaan. Jadi di bagian pertama di ujung sebelah kiri kalau jenengan naik itu kan pertama malah proklamasi kemerdekaan. Ya, itu menggambarkan pertempuran Palagan Ambarawa terjadi setelah kemerdekaan. Kalau Museum Palagan sendiri ini dibangun tahun 73 Mas. Dimulai tanggal 15 Desember 1973. Selesai 1 tahun berikutnya. Jadi pembangunan Palagan ini memakan waktu 1 tahun. Diresmikan dengan tanggal yang sama 15 Desember 74 oleh Presiden Soeharto saat itu. Dibangun oleh PT CAIS Arsitek, Insinyur, dan Seniman, pimpinan Bapak Sabtoto. Beliau adalah dosen asli dari Jogja. Kalau untuk renovasi hampir 2 kali Mas. Yang terakhir kemarin bangunan ini loh Mas, termasuk bangunan ini di tahun 2021 Desember terakhir kemarin selesai. Dan yang pertama itu kurang lebih ya tahun 2018. 2 kali pemugaran untuk Museum Palagan ini. Jadi kebanyakan di sini ini yang datang kebanyakan malah dari anak-anak sekolah. Satu bikin tugas,
ya jalan-jalan untuk anak sekolah pengen lihat. Kalau dari masyarakat umum secara khusus datang ke sini mau lihat-lihat itu sangat. Kalau untuk hari biasa bukan event-event libur untuk anak sekolah pasti karena kan edukasi gitu pembelajaran ya. Ya dari jenengan itu gimana bikinnya sebagai generasi muda bagaimana jenengan tantangannya jenengan itu bagaimana untuk permusiuman bukan di sini aja bisa rame dengan kiat-kiat jenengan itu gimana? Biar lebih ramah. Jadi membangun opini masyarakat kalau ke museum itu bukan karena pengen lihat barang-barang rosok mungkin Keberadaan museum sangat penting dalam proses pembelajaran. Jika dimanfaatkan sebagai sumber media pembelajaran sejarah, museum sebagai media pembelajaran akan membuat siswa lebih tertarik belajar karena siswa dapat melihat dengan konkret melalui benda-benda, foto maupun diorama koleksi museum. Melihat secara konkret bukti sejarah perjuangan yang ada di museum dapat meningkatkan rasa kecintaan siswa pada bangsa. Sebagai generasi muda, dengan adanya banyak peninggalan bersejarah yang ada di Indonesia, seharusnya kita bisa menjaga dan merawat peninggalan bersejarah.